Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yohanes pasal 4 ayat 16b. Senang dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia. Saya Arlianus Larosa, pemandu perbincangan GKI. Dalam acara ini kami membahas pokok-pokok penting iman Kristen dan isu-isu hangat yang muncul atau hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagai warga bangsa, tentu saja kami melihat dan memperbincangkannya dalam perspektif iman Kristen. Dan untuk perbincangan kali ini, kita akan membahas topik tentang penata layan yang baik. Untuk membahas ini, telah datang di studio Ibu Pendeta Melanie Ekne Ayuk, Master Pendidikan. Selamat datang Bu Melanie. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali boleh memberi waktu untuk menjadi narasumber bagi acara ini dan pasti dinantikan oleh para penonton acara kita. Kita bicara mengenai penata layan yang baik. Ini saya mulai dengan istilah dari mana asal mulanya ini kita apa yang sekarang ini kita sebut sebagai penata layan. Dulu kan namanya apakah sama dengan pelayan atau ya? Iya. Jadi kalau ditanya dari mana asal mula istilah penata layan, dalam bahasa Inggris steward. Kalau penata layan stewardship. Jadi kalau kita melihat sebetulnya asal mulanya sejak Allah menciptakan. Sejak Allah menciptakan manusia. Dalam Kejadian, ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung, dan seluruh ciptaan yang lain. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan kuasa untuk manusia mengelola seluruh alam semesta ciptaan Tuhan. Bahkan dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan Allah menempatkan manusia itu dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tugas pengelolaan taman dan segala isinya itu adalah tugas seorang manusia sebagai penata layan. Oh, dari sana ya. Betul. Jadi sama tuanya dengan penciptaan. Betul. Nah, tapi bisa Ibu jelaskan apa sih yang dimaksud dengan term yang tadi penata layan, dan kita juga kan suka mendengar penata layanan. Betul. Penata layan, apa sih? Jadi kalau penata layan adalah orangnya, orang yang individu yang mengusahakan, yang mengelola. Sedangkan penata layanan adalah seluruh bagian karya atau pengelolaan yang dilakukan, usaha dan karya yang dilakukan dalam rangka mengelola itu. Tapi arti penata layanan adalah pertama-tama adalah pengakuan bahwa Allah sang pencipta. Allah yang memelihara, Allah yang menjadi sumber dari kehidupan ini. Dan kemudian kesadaran untuk mengelola setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, supaya semuanya dikelola dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Poin penting tadi ya. Jadi penata layan adalah pengakuan. Penata layanan adalah pengakuan bahwa Tuhan adalah pencipta, Tuhan menjadi sumber kehidupan, dan kesadaran bahwa kita harus mengelola semua anugerah yang Tuhan beri. Jadi penata layan itu harus selalu sadar, ya Anda itu bukan pemilik. Bukan. Kita pengelola dari Tuhan yang memiliki. Iya. Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa penata layan adalah mengelola setiap anugerah yang Tuhan berikan. Anugerah seperti apa Bu yang perlu dikelola? Ya, anugerah yang Tuhan berikan sebetulnya banyak sekali. Pertama, anugerah kehidupan. Kita bisa hidup, kita bisa bernafas, kita bisa melakukan berbagai hal. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi dalam penata layanan biasanya disingkat menjadi 3T. 3T atau 3T in English. Time, treasure, dan talent. Ya, 3T inilah yang dimaksud dengan anugerah Tuhan.
Anda punya waktu dalam kehidupan. Waktu adalah pemberian Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri supaya kita bisa melakukan banyak hal di tengah kehidupan ini. Yang kedua adalah talent. Kita punya kemampuan, kita punya potensi yang Tuhan berikan yang berbeda-beda pada setiap orang yang harus dikembangkan. Yang ketiga adalah treasure. Treasure yang dimaksud dengan treasure bukan cuma uang, bukan cuma harta, tapi treasure adalah segala hal yang kita yakini sebagai satu hal yang penting, kekayaan yang Allah berikan. Termasuk keluarga itu juga treasure. Termasuk kesempatan-kesempatan di mana kita bisa mengalami hal-hal yang momen-momen yang istimewa dalam hidup kita, itu juga satu treasure. Dalam hidup saya bisa menyebut mungkin banyak nama yang membuat saya bisa ada di tempat ini, membuat saya bisa menjalani hidup sebagai seorang pelayan Tuhan. Saya bisa menyebut nama-nama penting, orang-orang yang punya andil dalam hidup saya. Itu treasure saya juga. Sebab saya tidak mungkin sampai saat ini tanpa mereka. Dalam memotivasi, dalam menginspirasi, dalam membimbing dan sebagainya. Jadi treasure itu banyak sekali artinya, maknanya. Tadi ketika Ibu membicarakan 3T itu, Ibu memakai subjek kita atau saya. Kita, Allah memberi kepada kita, kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini. Apakah itu mengatakan bahwa kalau kita ngomong mengenai penata layan dan penata layanan, yang pertama-tama kita tata layani itu adalah diri kita? Itu maksudnya? Betul. Penata layan tidak bisa menjadi seorang penata layan yang baik ketika dia tidak bermula dengan dirinya. Jadi penata layan yang baik adalah mulai dengan dirinya. Lingkaran yang paling penting adalah dirinya, dalam rangka menghargai, mensyukuri semua talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Selanjutnya adalah dia mulai dengan lingkar yang lebih luas. Adalah orang-orang di sekitar dia, keluarga, teman, relasi, ya, kesempatan-kesempatan yang dia miliki, dan juga bahkan masyarakat di sekitar kita. Karena kita disuruh menjadi penata layan bukan untuk diri kita saja, tapi di mana kita berada, di lingkungan di mana kita berada, kita harus menjadi penata layan yang baik. Apa yang nggak dicapai melalui penata layanan ini, Kak? Kalau seorang menyadari bahwa hidupnya bukan hanya untuk dirinya, tapi hidupnya Tuhan hadirkan dia di tengah dunia ini supaya bisa menjadi penata layan yang baik, maka tujuannya adalah dia mengelola dan memelihara segala apa yang Tuhan karuniakan kepada dia. Kesempatan, ilmu, keterampilan, relasi, dan banyak hal yang Tuhan berikan, dia kelola dengan baik. Yang kedua adalah tujuannya supaya dia bisa mengembangkan dirinya dan orang-orang lain di sekitarnya, mengembangkan dan memberdayakan banyak orang. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita juga harus memberdayakan orang lain, memberdayakan masyarakat di sekitar kita, supaya semuanya menjadi seperti yang Allah kehendaki ketika dia ciptakan, dan semuanya baik. Apakah menata layani itu bersifat mutlak nggak sih, Bu? Itu apakah bersifat perintah yang mesti dikerjakan oleh siapapun? Kan tadi berkaitan dengan sejak penciptaan. Ya, karena itu melekat pada hakikat kita sebagai manusia. Manusia diberikan akal budi lebih dari ciptaan yang lain. Semua ciptaan yang lain hanya diciptakan dengan firman, tapi manusia dibentuk dari tangan Tuhan, diberikan nafas Tuhan, supaya manusia memiliki kemampuan yang lebih, dan manusia harus berkuasa atas segala yang lain. Jadi kalau ditanyakan apakah itu melekat dengan kemanusiaan kita, melekat dengan martabat kemanusiaan kita. Jadi manusia memang harus menata layani dirinya sendiri. Iya. Berarti apa? Membuat perencanaan maksudnya? Betul. Itu berarti manusia harus menata hidupnya, bukan semau gue, terserah nanti. Ya, seperti apa air mengalir. Iya, seperti air mengalir. Kalau whatever. Gimana? Kalau whatever mengalir gimana? Iya, whatever will be begitu ya. Kalau menurut saya enggak. Setiap orang diciptakan, dihadirkan di tengah dunia ini. Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup setiap orang. Dan melalui orang-orang itu, Tuhan punya rencana yang indah bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi itu berarti kita harus menata hidup kita.
Kita harus merencanakan. Kita harus berpikir apa yang bisa diberdayakan, baik diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. 2T yang terakhir tadi itu kan, kalau T yang kan time kan, kalau waktu kan dengan sendiri kita tahu kita punya waktu. Ya. Tetapi soal Talent talent sama talent kan kita mesti menelusuri. ya. Betul. Jadi orang yang mau melakukan, seorang penata layan harus mencari tahu dulu dong. Betul. Dia harus melihat apa yang Tuhan beri. Karena itu kekhususan. Talenta yang saya Beda-beda miliki ya. belum tentu dimiliki oleh orang lain. Dan saya memiliki talenta ini karena Tuhan ingin saya mengembangkan. Sama seperti di Matius 25. Tuhan ingin kita mengembangkan talenta kita. Dan itu dipakai untuk kehidupan orang-orang di sekitar kita juga. Ya. Nah, dalam menata apakah kita harus betul-betul sudah menata layani diri sendiri baru kita boleh bergerak menata layani orang lain? Sebetulnya dalam rangka menata diri kita dan memberikan sumbangsih dalam kehidupan masyarakat. Tentunya nggak bisa kita menunggu dulu sampai diri kita menjadi matang, menjadi dewasa, menjadi luar biasa. Kita bisa berjalan beriringan, bersamaan. Saya tahu Tuhan memberikan saya talenta. Mungkin talenta yang Tuhan berikan ada hubungannya saya bisa melatih orang, maka saya juga melakukannya bersamaan. Kita akan bertumbuh bersama. Ketika kita melakukannya, kita akan bertumbuh seiring dengan karya kita. Oke, sampai sekarang kita udah bicara mengenai bahwa penata layanan adalah pengakuan terhadap Tuhan, anugerah Tuhan. Lalu itu mulai dengan diri sendiri, tapi bukan menunggu sampai tuntas. Dan supaya kita dapat menata layani diri dengan baik, itu kita perlu mengenali diri kita secara baik. Sahabat YKB, kita masih akan melanjutkan percakapan kita tentang penata layan yang baik ini, namun kita berhenti sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia dengan saya Ardian Sularosa, pemandu perbincangan, dan narasumber kita Ibu Pendeta Melani. Ibu Melani, kita lanjut ya Bu. Ya. Kita ingin sedikit beralih ke orangnya nih, penata layan. Nah, kualifikasi apakah yang mesti dimiliki oleh seseorang supaya ia dapat menjadi penata layan yang baik, entah untuk dirinya, entah untuk dunia sekitarnya?
Yang pertama, seorang penata layan yang baik adalah penata layan yang punya kesadaran tinggi, kesadaran diri yang mendalam. Kesadaran diri. Ya, kesadaran diri dan juga kesadaran lingkungan. Sebab dia menyadari bahwa hidupnya bukan hanya untuk dirinya saja, tapi apa yang bisa dia lakukan pada lingkungannya. Kesadaran diri dan kesadaran terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah dia seorang pemberdaya. Pemberdaya. Iya. Bukan pemerdaya ya. Bukan. Dia seorang pemberdaya yang mau memberdayakan orang lain. Jadi kebanggaannya bukanlah saya yang hebat. Tapi kalau saya bisa melatih, kalau saya bisa membina orang lain untuk kalau boleh lebih hebat dari saya, membuat orang lebih maju. Iya, itu satu sukacitanya seorang pemberdaya. Yang selanjutnya adalah dia seorang yang mau berbagi. Tidak memikirkan melulu untuk dirinya sendiri, tapi sharing life, berbagi dalam kehidupan. Dia rindu sekali untuk melihat orang lain juga merasakan sukacita, merasakan anugerah yang dia rasakan. Jadi dia mau berbagi. Dan selanjutnya tentunya dia bertanggung jawab ya untuk segala hal yang Tuhan berikan. Triti tadi, waktunya, talentnya, dan treasure yang dia miliki. Dia bertanggung jawab, memanage semuanya dengan baik. Apakah ada misalnya sosok yang bisa kita katakan ini loh seorang penata layan yang baik itu? Ya, mungkin kita mengenal seorang Romo, ya, Romo Mangun. Romo Mangun yang pernah tinggal di Jogja, di pinggir Kali Code. Seorang Romo, kita seringkali berpikir seorang Romo pasti adanya di gereja. Tapi Romo justru memilih untuk punya rumah di Kali Code. Waktu saya mahasiswa di Jogja, kami seringkali mahasiswa diajak untuk bekerja bersama dengan Romo, mengecat MCK di Kali Code. Ya, terus membuat perpustakaan untuk orang-orang Kali Code. Artinya apa? Romo mau menunjukkan bahwa orang yang tinggal di pinggir kali juga bisa tinggal dengan baik, dengan sehat, bisa mempunyai lingkungan yang bersih, bahkan nyeni begitu ya. Betul. Jadi dia ada di sana untuk memberi teladan bagi orang-orang lain. Dia mau tinggal bersama dengan mereka. Tapi Romo bukan hanya di bidang kerohanian saja, tapi Romo juga mau berjuang untuk orang-orang yang belum punya pendidikan. Dulu belum ada sekolah gratis. Ya. Tapi Romo punya sekolah percontohan di Sleman yang memakai metode-metode alat peraga yang bagus. Dan sekolah itu sekolah yang siapa saja yang mau bersekolah di situ silakan. Romo seorang rohaniawan, tapi juga dia seorang pendidik. Tetapi Romo juga berjuang ketika Kedung Ombo akan digusur untuk dijadikan waduk. Romo berjuang supaya warga masyarakat bisa mendapatkan penggantian yang layak. Dan kita bayangkan ini seorang Romo tapi talentnya banyak. Dan dia mengembangkan semua talent itu. Dia menulis. Dia seorang penulis. Dan hasil dari royalti buku itu dia sumbangkan untuk masyarakat. Jadi kita bisa bayangkan hidup seseorang itu menghidupi banyak orang. Itulah seorang Romo. Dan itu memberi contoh kepada kita. Setiap orang punya kesempatan yang sama ketika dia tahu talentnya, ketika dia bisa mengembangkan treasure yang Tuhan karuniakan dalam hidupnya. Ia diberi banyak oleh Allah dan dia memberi banyak. Ya. Bahkan Romo punya satu filsafat. Filsafat hidupnya adalah filsafat lilin. Biarlah aku makin lama makin habis. Kalau lilin dinyalakan kan akan makin meleleh. Biarlah aku makin habis tetapi aku bisa menyinari sekitarnya. Nah, itu filsafat hidup Romo. Ini kan kalau Romo Mangun kan orang yang kalau kita mendengar cerita tentang dia kita bilang memang ya Romo Mangun memang orang yang hebat. Apakah ada contoh lain yang apa namanya bukan rohaniawan ya? Bukan rohaniawan gitu. Dia kan Romo memang dia tidak perlu harta kan. Kalau pastor kan tidak berkeluarga tidak berkeluarga. Itu kan pastor. Jadi ya semua untuk orang lain. Apakah ada yang kita cari dari profesional ya? Ada seorang ibu yang saya kenal dan saya baca juga dalam banyak media, Ibu Ana Avanti. Ana Avanti. Yang terkenal dengan
Dia perancang mode dan dia membuat kebaya yang mahal yang mungkin seringkali dibeli di kalangan atas. Kita nggak bisa beli ya. Belum pernah punya. Iya. Dan Ana Avanti ini seorang perancang dan dia punya talent merancang itu bukan bersekolah tapi otodidak. Oh ya? Ya, otodidak. Dan oleh karena itu dia mensyukuri talenta Tuhan itu. Dan oleh karena dia semakin berkembang, dia memberdayakan pengrajin-pengrajin batik di daerah-daerah supaya mereka juga bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Bukan hanya itu, tetapi dia juga care dan mau berbagi secara sosial. Dia memiliki satu rumah singgah di Jawa Tengah untuk pasien-pasien anak yang harus bolak-balik ke rumah sakit dan mungkin terlalu jauh kalau harus bolak-balik dari rumahnya. Maka ada rumah singgah yang menyediakan fasilitas untuk keluarga pasien, anak-anak hidrosefalus atau yang sakit-sakit kanker dan sebagainya, untuk tinggal di rumah singgah itu. Itu berarti saya punya, sebagai seorang profesional, saya punya satu talent, saya punya keterampilan, saya punya karir tertentu, tapi apa yang saya hasilkan saya pakai juga untuk sharing life dengan orang lain. Dan itu menjadi satu kesaksian yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi penata layan yang baik tidak mestikan menghabiskan seluruh yang ada padanya untuk orang lain, tapi ia menatanya begitu rupa. Betul. Sehingga apa yang dia punya itu jadi berkat. Betul. Berdampak Betul. Kekuatan, harta, apapun harta yang dalam arti yang luas tadi itu, apapun yang ia punya, ia daya gunakan untuk banyak orang. Iya. Itu adalah seorang penata layan yang baik. Iya. Dua contoh yang sangat menginspirasi, seorang rohaniwan dan seorang profesional. Bagaimana Bu? Bagaimana penata layanan itu semestinya dilakukan? Ya, penata layan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Karena kita menyadari sebagai manusia kita diciptakan dengan akal budi. Kita diciptakan dengan treaty tadi, time, talent, dan treasure yang Tuhan berikan. Bagaimana kita melakukannya itu pertama harus mulai dengan kesadaran diri dan refleksi. Untuk apa sih saya hidup? Apa sih yang mau saya kejar dalam hidup ini? Apa yang saya bisa lakukan untuk menolong orang-orang di sekitar saya? Dan oleh karena itu dimulai dengan refleksi, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian mendorong kita untuk mari kita menata hidup kita supaya kita masih bisa memberdayakan orang lain. Mungkin kita tidak usah mulai dengan hal yang besar, tapi kita membuka garasi rumah kita untuk membuat PAUD misalnya, supaya anak-anak kecil yang tidak bersekolah, yang mungkin ada di sekitar lingkungan kita, bisa dididik sejak dia dini. Ada hal-hal kecil yang bisa kita mulai di rumah kita. Mungkin kita seorang yang pintar masak, punya talent masak, kita bisa mengerjakannya, tapi kita nggak bisa sendirian. Kita bisa memberdayakan orang lain. Kita melatih orang lain untuk belajar memasak sehingga dia bisa bertumbuh juga, dan sebagainya. Nah, tadi kan bagian pertama kan Ibu mengatakan bertanya, berefleksi, dan tadi sebelumnya mengatakan kita perlu kan mengenali T yang kita punya. Yes. Apakah ada semacam cara untuk mengenali T yang saya punya ini? Ya, secara psikologis ada alat ukur, ada instrumen yang bisa mengukur kita. Yang kedua juga kita bisa tahu ketika kita juga suka, kita menyukai. Oke. Dan orang lain juga kemudian mengafirmasi dengan mengatakan kamu kok bagus ya, gitu. Itu juga ada sesuatu yang bisa tumbuh muncul begitu saja dalam kehidupan kita. Dan kemudian dengan serius kita mengembangkannya. Jadi bisa alat ukur bisa dengan orang lain mengafirmasi kepada kita. Kita sendiri juga suka, kita sendiri juga hobi, kita sendiri juga menyenangi itu. Dan kemudian itu menggerakkan kita untuk lakukan sesuatu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dan kita ketika mengerjakannya, melakukannya, kita merasa sangat senang, happy gitu, dan orang mengatakan wow, itu tadi kamu misalnya dia lagi menulis, wow,
melukis, wah gambarmu bagus. Ya. Itu artinya kemungkinan besar Ya. itu adalah T yang dia punya. Talent. Dan itu perlu Dikembangkan. kembangkan. Bu, kendala apa yang mungkin muncul ya dalam upaya kita kan oke lah, setelah mendengarkan ini misalnya kita benar-benar oke, saya akan menjadi penata layanan yang baik, tapi kendala apa yang mungkin ada di depan saya ketika saya melakukan tugas penata layanan ini? Yang pertama, kendalanya ada dalam diri kita sendiri. Dari dalam, iya. Kebanyakan dari kita adalah orang yang minder atau ragu-ragu gitu ya, bisa atau tidak, bisa atau tidak. Kita punya kalau nggak minder, kita punya keraguan atau kebimbangan pada diri kita, mampu Cukup atau bagus tidak. KT yang saya punya ini. Ya, mampu nggak gitu. Yang kedua tentunya bagaimana kita memanage treaty dalam hidup kita. Karena seringkali kita tidak memanage dengan seimbang. Oke. Tidak seimbang Waktu gitu. T ini, yang time aja udah. T aja nggak seimbang. Kemudian talent juga nggak seimbang. Oke. Mungkin Tuhan memberikan kita lebih dari satu, tapi kita cuma mikirin satu. Treasure juga ada banyak hal yang kita belum manfaatkan. Ya, entah relasi dengan teman, entah alam semesta yang Tuhan berikan, entah apapun. Jadi keseimbangan kita untuk memanage diri. Karena itu kadang-kala orang harus melakukan apa yang belum pernah dia lakukan. Karena itu akan membangun kesadaran dia bahwa ternyata banyak hal yang berani dia mencoba belum, ya. dia belum lakukan gitu. Dan itu seringkali terjadi tanpa disadari. Ya. Jadi tantangan yang paling berat sebenarnya tantangan dari dalam diri kita. Betul. Ketidakyakinan kita pada apa namanya? Kemampuan ya T yang kita punya. Dan apa tadi itu apa namanya, kita tidak mau mencoba hal yang lain. Ya, kita udah happy dengan ini, kita Oke, Bu, sangat menarik bahwa kita perlu menjadi penata layan yang baik supaya penata layanan itu bisa dikerjakan dengan baik dan kita mulai dari diri kita. Kita masih ingin melanjutkan percakapan kita ini, tetapi sekali lagi waktu membatasi kita. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, Bu, apakah ada pesan pastoral lah kepada pemirsa kita mengenai pokok percakapan kita pada episode kali ini? Silakan, Bu Melani. Firman Tuhan mau mengajak kepada kita bagaimana kita menjadi seorang penata layan yang baik. Dan dalam Matius 25 pertanyaan penting yang ditanyakan kepada kita, apakah engkau adalah hamba yang baik dan setia? Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab dalam perkara besar. Karena itu mulailah dari hal kecil yang bisa kita kembangkan. Dan lihat bagaimana itu semua akan jadi berkat yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Baik, Bu Melani, terima kasih atas pencerahan yang diberikan. Dan saudara, terima kasih telah bersama kami sampai ujung acara ini. Bila ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan yang mau diberikan kepada kami, silakan kirimkan kepada kami melalui 0812-8188-9191. Sampai jumpa pada episode yang akan datang, dan salam Gema Kasih Indonesia. Tuhan memberkati.
YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua.